Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara menggunakan platform kuliah online dari ITS, yaitu adalah My ITS Classroom. Adik-adik semua bisa login ya di sini, alamatnya ya. Kemudian silahkan di enter classroom.its.ac.id. Oke, ini ternyata loginnya sudah saya otomatis. Sebentar, saya login dulu. Oke, nah seperti ini ya. Silahkan login, masuk dengan My ITS. Ini semacam kalian masuk ke integral kalian ya. Oke, nah ini adalah tampilannya. Saya rasa untuk mahasiswa mirip ya, lebih mirip. Kemudian juga di sini ada mata kuliah yang pasti kalian ambil ya. Silahkan misalnya nanti ITS-nya adalah ITS untuk kimia material, maka silahkan diklik untuk kimia material ya. Baik, ini adalah tampilannya. Saya switch dulu untuk tampilan mahasiswa ya. Oke, ini adalah tampilan mahasiswa. Jadi ini adalah yang adik-adik lihat ya. Jadi deskripsi mata kuliah, mata kuliah untuk kimia materialnya apa saja yang akan dicapai, harus bisa apa, ini dijelaskan di sini. Kemudian pokok bahasanya juga misalnya dari konsep dasar kimia analitik, kemudian sampai ke aplikasi elektrokimia dan seterusnya ya. Kemudian di sini ada announcement, misalnya saya akan mengadakan kuis misalnya ya, atau misalnya mau pengumuman ETS dilaksanakan tanggal berapa, itu bisa ditaruh di announcement, silahkan bisa dilihat. Kemudian ini RPS ini merupakan rancangan pembelajaran semester yang bisa adik-adik langsung download ya, bisa dibaca-baca. Kemudian, nah ini masuk ke pertemuan 1, jadi ini semacam perkuliahan tapi di sini sudah dicantumkan ya, misalnya capaian pembelajarannya apa, kemudian PowerPoint presentationnya ini bisa adik-adik download untuk materinya. Kemudian reference book ini juga bisa, misalnya dari Analytical Chemistry Gary D. Christian, ini bisa kalian download juga. Kemudian, nah ini juga ada video interaktif dari YouTube yang bisa adik-adik lihat juga sebagai pemahaman ya. Misalnya ini penjelasan mengenai apa sih kimia analitik itu, seperti itu ya. Kemudian lanjut ya, dari tiap-tiap pertemuan nanti metodenya sama. Jadi ada PowerPoint tiap pertemuan, ada juga misalnya video-videonya itu sama ya. Nah, kemudian nanti adik-adik bisa lihat sendiri ya di ininya, dosennya sendiri-sendiri. Kemudian yang seterusnya adalah mengenai kuis ya. Baik kuis ataupun ETS itu nanti metodenya sama ya. Jadi nanti silakan ketika akan kuis ataupun ETS dibaca dulu di sini petunjuknya apa. Misalnya durasinya 2 jam, buku terbuka, berarti adik-adik semua wajib mengerjakan atau submitnya itu adalah 2 jam. Kemudian bisa menggunakan open source ya, karena buku terbuka. Nah, ini contoh kuis saya yang baru saya lakukan tadi siang ya. Nah, misalnya nanti adalah untuk ETS, ini saya buatkan. Jadi contohnya misalnya untuk ETS nanti ya tinggal adik-adik klik, misalnya nih kalian jadwalnya adalah hari Senin gitu ya, maka kalian lihat di sini ETS genap, misalnya namanya adalah ETS genap, itu kalian klik di sini ya sesuai dengan jadwal kalian, nanti sudah tertera di platform masing-masing dosen. Nah, di sini dibilang bahwa tidak akan tersedia sampai Tuesday, artinya adalah ini baru bisa dibuka Tuesday tanggal 24 Maret jam 2. Kemudian akan selesai ya sama hari yang sama jam 4, berarti waktunya adalah 2 jam, seperti itu ya. Nah, the quiz is not currently available, artinya quiz ini belum dibuka. Nah, bagaimana kalau nanti sudah siap dibuka? Ini saya tunjukkan ya. Oke, tadi di sini ya. Di sini. Oke, yang bagian bawah tadi. Nah, di sini ada
kalau untuk tampilan saya ya, saya bisa preview terlebih dahulu. Sebentar, saya rubah ke new preview. Nah, nanti ketika adik-adik akan memulai kuis, maka akan ada keterangan seperti ini ya. This quiz has a time limit misalnya sekian. Itu dimulai, misalnya mulainya adalah jam 2, maka jam 2 akan ada tampilan ini ketika diklik quiz tadi. Kemudian kalau sudah siap untuk start attempt, klik start attempt ya. Nah, ini adalah previewnya. Jadi nanti yang adik lihat itu seperti ini bentuknya ya. Ada quiz navigation di sebelah kanan, kemudian ada jamnya ya. Misalnya ini 1 jam, berarti waktunya adalah sudah berkurang terus. Ini sudah dihitung ya sampai akhirnya nanti habis. Nah, di sini misalnya question 1, mark of 5 ya di sini ya. Artinya nilainya apabila jawabannya benar ini adalah 5 ya, seperti itu. Misalnya kalau ini adalah modelnya multiple choice, pilih salah satu, berarti misalnya saya pilih gravimetri gitu ya. Kemudian soal yang kedua ini juga sama, true false. Misalnya ada true false ya silakan dipilih salah satu. Ini juga sama ya, sama. Ini juga sama. Nah, persamaan nomor 6 ini sedikit berbeda. Mohon maaf, soal nomor 6 ini sedikit berbeda. Di sini ada persoalan, jadi misalnya perhitungan seperti ini ya, atau analisis. Nah, di sini tolong dibaca petunjuknya. Kerjakan di kertas, kemudian scan atau foto dan upload dalam bentuk image. Bagaimana caranya mengerjakan? Adik-adik misalnya pengen menulis apa gitu ya, angkanya misalnya jawabannya gitu ya. Jawabannya adalah misalnya sekian gitu ya. Kemudian pengen menambahkan gambar, karena ini adalah syaratnya dikerjakan di kertas kemudian scan foto, berarti adik-adik semua harus mengupload gambar ya. Caranya bagaimana tadi ya? Klik sebentar. Di sini ada insert or edit image, diklik, kemudian browse repository, kemudian choose file. Nah, kemudian silakan bisa dipilih foto tadi yang sudah dikerjakan di di lembar jawabannya ya, mohon maaf di soal. Nah, misalnya adalah apa ini misalnya, tinggal upload this file. Oke, ini ya misalnya jawabannya kalian, tapi pastikan bahwa ini kan gambarnya ternyata masih ini ya, tidak lurus, jadi harus di-rotate terlebih dahulu. Silahkan nanti sebelum di-upload pastikan bahwa dia sudah rotate sempurna ya. Kemudian adik-adik centang di sini description not necessary, kemudian save image. Nah, jawabannya adalah seperti ini. Ini tinggal kalian rotate nanti ya, silahkan. Sebelum kalian nanti mengupload di sini harus di-rotate. Kenapa? Biar dosen tidak susah ya membacanya, karena kalau miring seperti ini susah. Seperti itu. Kemudian di sini juga, ini juga soal yang mengenai apa ini? Perhitungan juga, jadi harus ditulis di kertas kemudian di-upload. Misalnya saya ada lagi, tinggal di upload ya. Apa misalnya? Answer 5. Nah, ini ya misalnya description not necessary, save image. Nah, ini jawabannya seperti itu ya. Nah, seperti itu. Kemudian dilanjutkan lagi. Di sini keterangannya ya ada markout 20, berarti nilai soal ini adalah 20 poin. Jadi hati-hati ya, tetap harus diperhitungkan. Yang lainnya lagi misalnya ya, langsung dijawab saja. Mana misalnya? Ini misalnya ya, load this file. Oke, nah kalau lama kayak gini berarti besar sekali. Jadi adik-adik semua nanti juga harus difikirkan bagaimana agar tidak terlalu lama. Karena kalau loadingnya lama, waktu kalian kan jalan ya. Misalnya kalian gunakan yang cam scanner, itu juga lumayan untuk mengurangi size dari gambar kalian ya. Karena kalau gambar kalian terlalu besar, maka bisa menyebabkan lama juga waktunya untuk mengupload. Nah, ini kan ternyata sangat besar sekali ya.
5.000 ya, ini bisa kalian sebenarnya resize, misalnya kalian rubah menjadi 1.000 gitu ya. Ini auto size-nya jangan kalian uncheck, tetap saja seperti ini, kalian klik di sini, maka dia akan merubah ya, artinya dia akan lebih kecil. Paham ya? Jadi harus kalau misalnya di sini 5.000 gitu kan terlalu besar, harus dikecilkan ya. Save image. Nah, ini adalah jawabannya, tapi seperti saya katakan lagi, harus di-rotate dulu, dilihat ya, ketika sebelum di-upload tuh harus di-rotate, jangan sampai seperti ini di-upload dosennya yang bingung ya membacanya. Oke, kemudian yang lain misalnya, oke, ini misalnya, oke, ini kan juga ada ya, 1.000, oke lah, nggak apa-apa. Ini description atau accessory, jangan sampai lupa. Ini save image. Oke, sudah ya. Nah, semua sudah terisi, dicek lagi. Oke, sudah ya. 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah, 5 sudah, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau sudah semua dan yakin kalau ini benar ya jawabannya, silahkan dicek. Ini kan masih banyak sekali waktunya, tapi tidak apa-apa, kalau mau finish dulu silahkan di finish attempt. Oke, statusnya tolong dicek, harus answer save semua ya. Oke, selesai, kemudian tinggal submit all and finish. Submit all and finish. Selesai. Nah, yang ini hanya saya yang bisa lihat ya, apakah ini jawabannya benar atau tidaknya. Tapi yang seperti ini nanti saya yang menilai sendiri. Oke, seperti itu adik-adik semua. Mungkin jika ada yang ditanyakan ya terkait ini nanti, silahkan bisa WA saya ya. Silahkan japri ke saya dengan senang hati akan menjelaskan terkait permasalahan misalnya login atau apa. Tolong juga dicek juga tiap mata kuliahnya itu apakah kalian sudah bisa login atau tidak. Itu jangan sampai salah ya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.